memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga diseminasi penerapan budaya positif, dan yang terakhir doa serta foto bersama. Baiklah teman-teman, rekan guru, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Sudarmiati SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat rekan-rekan guru beserta staf SD Negeri Kedondong, tidak lupa mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa berkumpul, bertemu untuk menghadiri acara dari Ibu Rosdiansari, di mana beliau saat ini sedang mengadakan seminar yaitu diseminasi penerapan budaya positif, di mana beliau adalah sebagai calon guru penggerak, yaitu di angkatan ke-7, di mana beliau baru satu-satunya guru yang mengikuti CGP di SD Negeri Kedondong ini. Dan hari ini beliau mengadakan seminar, mudah-mudahan nanti ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kedepannya setelah nanti lulus, semoga nanti Bu Rosdian menjadi seorang guru yang lebih hebat lagi, di mana nanti akan menuju jenjang-jenjang berikutnya yang kedepannya akan lebih baik lagi di profesi sebagai guru, kemudian akan naik mungkin itu menjadi seorang kepala sekolah. Nah, karena sebagai guru penggerak itu masa depannya akan lebih baik lagi, insya Allah. Itu akan dicari oleh pemerintah, akan dinomorsatukan di bidang pendidikan, entah itu nanti kegiatan apapun dia akan dicari. Nah, itu kelebihannya dari lulusan seorang guru penggerak, itu pasti akan dinomorsatukan. Maka untuk teman-teman yang lain, semoga nanti setelah lulusnya Bu Dian ini, penjenengan semua bisa mengikuti jejak beliau untuk semangat untuk mendaftarkan sebagai calon guru penggerak untuk tingkat berikutnya. Dan di saat ini semoga kita bisa mengikuti acara seminar ini sampai selesai, dan nanti kita bisa menyerap dari ilmu yang disampaikan oleh Bu Rosdiansari nanti. Yang terpenting adalah kita tetap semangat sebagai seorang guru. Mari kita tingkatkan profesi kita sebagai guru yang lebih baik dengan jalan mencari ilmu, meningkatkan ilmu, meningkatkan prestasi kita supaya menjadi lebih baik lagi. Dari maka itu kami selalu mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga penjenengan semua sebagai guru itu akan lebih meningkat lagi kinerjanya. Itu yang
kami harapkan selaku kepala sekolah, semoga semuanya akan menjadi lebih baik. Saya kira hanya itu yang perlu kami sampaikan kepada Bu Rusdiansari. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan nanti secepatnya bisa lulus menjadi calon guru penggerak dan menjadi guru terhebat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk teman-teman, semoga apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Rusdiansari SPD. Kepada beliau disilakan. Nah, ternyata saya sendiri. Tepuk tangan dulu Ibu. Terima kasih. Sebelum acara kita mulai, saya pengen mau minta semangatnya dong. Mari kita tepuk semangat ibu-ibu. Kalau anak-anak yang di luar, biasa kita kalau mau menyampaikan atau mau pembelajaran pagi, kita kan harus bersemangat. Mari kita bersemangat dulu ibu-ibu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Ini ada semangat. Terima kasih. Next. Ini adalah persiapan waktu kita mau melaksanakan diseminasi. Yang pertama yaitu berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Berikut adalah dokumentasinya. Saya melaksanakan persiapan ini berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya menunjukkan materi-materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, dan juga saya meminta waktu kepada kepala sekolah kapan dan pelaksanaan untuk diseminasi ini. Ternyata pada hari ini kita diberi kesempatan dan semua dapat bisa hadir di sini untuk melaksanakan diseminasi. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada rekan-rekan guru semuanya. Tepuk tangan lagi untuk kita semuanya. Ini adalah persiapan, yaitu koordinasi dengan kepala sekolah. Yang selanjutnya saya juga dibantu dengan teman-teman, ada Bapak Uda, ada Pak Mati, dan teman-teman semuanya melaksanakan penataan ruang tempat, yaitu di kelas 3. Kelasnya seperti ini adalah kelas 3 yang setiap hari saya gunakan untuk mengajar anak-anak, karena saya diberi amanat sebagai pengampu kelas 3. Lanjutnya ini adalah tampak dari belakang, dan ini adalah siswa-siswa saya. Mereka setelah melaksanakan menyapu-menyapu, membersihkan dan sebagainya, ini saya ajak foto. Ini untuk foto ini untuk apa Ibu kuliah? Untuk anak-anak biar bangga. Oh, ini hasil kerja keras saya. Gitu. Jadi saya sampaikan, saya aplikasikan di sini. Next. Berikut adalah beberapa materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga keyakinan kelas, 4 motivasi perilaku manusia, yang kelima kebutuhan dasar, yang keenam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh ada. Nah, di sini adalah budaya positif yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama lagi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin masih baru ya Bu, istilah-istilah ini adalah istilah baru. Akan tetapi sebenarnya untuk kurikulum lama itu sudah ada, akan tetapi istilahnya saja yang diganti. Yang kedua yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Next. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya yaitu
yaitu restitusi, ada 5 posisi kontrol. Nah, nanti kita di sini kita itu sebagai apa posisi kontrol, sebagai guru yang selama ini kita jalankan. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ini untuk pemecahan masalah bagi siswa-siswa yang bermasalah. Nanti bagaimana dan bagaimana, apa dan bagaimana, next nanti kita akan ulas satu persatu. Silakan. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada paradigma perubahan. Next. Nah, ini adalah tujuan dari materi. Ini yang pertama yaitu guru dapat menjelaskan makna kontrol. Kontrol, ya. Dari paparan teori kontrol Dr. William Glaser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol. Yang selanjutnya yaitu guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitannya teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya yaitu guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Next. Nah, sekarang saya mau membuat challenge. Nah, kepada Bapak Ibu semuanya saya akan membagikan sebuah kertas. Silakan. Di sini adalah sebuah kertas. Saya minta ibu-ibu, bapak-bapak guru dan rekan-rekan semuanya untuk menuliskan sesuatu hal atau boleh benda atau boleh keinginan ataupun cita-cita atau apapun yang itu sangat berharga menurut jenengan. Monggo silahkan ditulis. Tuliskan itu benda yang jenengan anggap sangat berharga dan tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Apapun pengaruhnya itu harus jadi milikku. Begitu. Ya, silakan. Pak Karti mau tulis apa? Mobil baru. Mobil baru. Pak Uda mau memilih apa? Jangan istri baru loh, Pak. Bahaya istri baru. Ya, bagaimana? Bapak Ibu sudah? Oh ya, sebentar. Masih ada yang menuliskan. Ibu Umi ini sebenarnya ini sudah keregetan ini mau apa ini ya? Setelah itu genggamlah kertas itu, jenengan lipat sekuat tenaga. Nah, terima kasih. Setelah itu saya mohon bantuan 2 orang rekan untuk maju ke depan. Silakan, boleh dari Bapak atau dari Ibu. Ibu, silakan. Nah, silakan. Nah. Ya, di sini Bu. Nah, ya. Terima kasih. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Umi Rahayu. Ini adalah guru kelas 6. Ya, selanjutnya Ibu Juju. Silakan, jenengan sudah mempunyai benda yang jenengan anggap penting? Sudah. Bu Juju juga sudah? Ya. Oke, silakan sekarang berdua ini mohon saling membujuk untuk mendapatkan benda yang dimiliki kedua orang ini. Silakan Bu Umi membujuk Bu Juju, Bu Juju membujuk Bu Umi untuk mendapatkan benda itu. Silakan dengan cara apapun. Silakan. Bu Umi, Gimana kalau yang pengen Bu Umi itu saya tukar dengan mobil Alfa. wow, apa nih Bu? Mobil apa tuh? Gimana Bu Umi? Enggak boleh toh Bu. Tidak punya lagi serpes mumpuk jadi ngono guys.
dihubungkan dengan perumahan di residen. Wow, residen loh, tingkatnya 5 loh ini. Tingkatnya 5 sing dhuwur omah Doro. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ini milik saya. Kira-kira boleh ditukar dengan apa biar bisa saya miliki bumi? Tidak bisa ditukar dengan apapun. Ini karena hasil kerja keras saya. Luar biasa. Sekarang gantian buminya. Sekarang gantian Bu Uminya membujuk Bu Juju untuk mendapatkan benda yang dimiliki oleh Bu Jujunya. Bu. Enggak keren iki. Dan tak joli rumah mewah buta. Cepet. Boleh harus boleh. Oh jangan, ini hasil keringat saya dan suami ya Bu. Panjang bojo. Bojo ini harus boleh. Nah toh, harus boleh. Harus boleh ini tak masalah. Jangan, itu namanya melanggar prinsip Bu. Piye toh? Ki. Terima kasih kepada Ibu Umi dan kepada Bu Juju. Oke, tadi mau ditukar Alphard loh. Nggak mau Bu Umi. Mau ditukar dengan perumahan residen tingkat 5 loh. Tetap tidak mau. Bu Juju juga demikian. Mau ditukar dengan apa tadi Bu? Sama Bu Umi. Dikerasi ya Bu? Mana? Saya tukar. Tetap tidak mau. Nah, itu adalah, silakan dibuka next. Nah, ini yang terjadi pada dunia kita, yaitu perubahan paradigma menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan rakyat. Next. Nah, definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mardika itu jaruannya noramu lepasing pamrih ing uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Next. Nah, ini yang terjadi pada dunia kita. Tadi jenengan sudah mempunyai keinginan itu dari dalam diri sendiri, adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Bagaimana orang lain bisa merubahnya? Itu bagaimana Ibu? Bagaimana? Apabila kita tergerak dengan diri sendiri, kan begitu ya? Nah, itu yang terjadi pada dunia pendidikan kita. Kita berilusi kepada anak yang disebut dengan miskonsepsi dari teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Guru dikontrol. Selama ini kan kita seperti itu. Nah, kita berilusi, namanya ilusi ini kenyataan apa bukan Ibu? Bukan, ya. Ilusi adalah hayalan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol anak. Bagaimana dia bisa terkontrol? Itu apabila terjadi perubahan dalam dirinya sendiri. Jadi mereka dirinya sendiri ini yang tergerak hatinya untuk mau merubah apa yang mereka yang guru inginkan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Semua penguatan itu positif. Kalau menurut guru, ilusinya kan seperti itu. Sebenarnya keadaan anak berbeda loh, betul. Kalau jenengan amati anak A dengan B,
tapi belum tentu menurut mereka positif, kan begitu. Lanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering saya laksanakan, Bapak Ibu. Tapi setelah mempelajari, saya masuk menjadi JGP Angkatan 7 ya, berangsur-angsur, oh ternyata yang saya sampaikan selama ini itu kurang benar, begitu. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti yang Bu Umi tadi contohnya, tak ijoli, benar. Tapi boleh apa enggak sama Bu Jujunya? Tidak boleh, karena Bu Jujunya tidak tergerak hatinya. Cara jiwanya ikhlas memberikan. Nah, anak juga seperti itu. Apabila kita memaksa, kamu harus pintar. Tapi definisi pintar itu bagaimana sih, Bapak Ibu? Kalau menjenengan sendiri mengamatinya, pintar dalam artian bukan hanya dari segi akademik. Jadi bisa dari setiap anak itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Nah, itu titik pangkalnya adalah di situ. Nah, kita sudah melaksanakan miskonsepsi ini. Nah, marilah kita rubah sedikit-sedikit melalui paradigma baru, perubahan paradigma yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu guru sejatinya adalah menuntun apa menuntut? Menuntun apa menuntut, Ibu? Menuntun, iya. Ibaratnya kita itu seorang petani. Kita menanam benih padi dari rojo lele misalkan. Apakah dia nanti tukulnya bisa menjadi beras beramu? Bisa apa betul? Tidak bisa. Nah, bagaimana supaya beras benih dari rojo lele ini biar bisa warna, bisa tumbuh dengan subur? Nah, kita sebagai guru yang menyirami, memberi pupuk dengan baik, memberikan pengairan dengan baik. Anak pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tidak akan, tetapi kita bisa melihat kelebihan anak itu. Nah, kita bisa menguatkan apa yang mereka minati, apa yang bakat yang ada dari diri anak tersebut. Karena sejatinya anak satu dengan yang lain itu tidak sama. Next. Nah, ini menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principles of Leadership tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, ini jadi kalau kita mau merubah anak kita, bagaimana Bapak Ibu? Kita rubah dirinya sendiri. Anak kita sudah disiplin, gurunya tidak disiplin, bagaimana? Sekolahnya mau disiplin, bagaimana? Nah, seperti itu. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Nah, ini mari kita berubah paradigma dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini yang disampaikan oleh Stephen R. Covey. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang terjadi pada diri kita. Mungkin ini yang sering saya juga mengalaminya di lapangan. Realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita tidak sama. Iya begitu apa betul? Iya, nah begitu betul. Terus yang kedua yaitu semua orang melihat yang sama. Itu menurut kita. Sebenarnya bagaimana teori kontrolnya? Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, bagaimana orang melihat itu dari sudut pandangnya berbeda-beda. Misalkan panjenengan yang dari segi sini melihat saya seperti ini, oh hidungnya mancung. Kalau dari samping kelihatan hidungnya mancung, membuat itu saya
lumayan maju. Kalau dari depan belesek ternyata kan begitu. Nanti dari samping sini tambah belesek misalkan seperti itu. Jadi itulah yang terjadi pada kita. Semua orang melihat hal sama, pada sejatinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang terjadi pada kita semua. Mungkin saya sendiri mengalami. Kalau panjenengan bagaimana, Bapak Ibu? Mengalami apa? Iya. Nah, pada dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Saya pernah mendengar ini cerita juga, mungkin ada di website, ada di sosial media saya. Ada seorang anak yang diberi saku oleh ibunya untuk naik bis setiap hari ke sekolah, menuju sekolah. Akan tetapi dia tidak menggunakan uang itu untuk naik bis. Dia memilih lari untuk ke sekolah. Begitu sampai di sekolah terlambat. Kira-kira dimarahi apa tidak sama bapak ibu gurunya? Dimarahi karena terlambat ya. Nah, akan tetapi setelah ditelisik setiap hari kok terlambat begitu, pak bapak gurunya ini mendekati anak itu, mengamati dari jauh. Ternyata anak ini memang setiap hari diberi uang sama ibunya, tetapi tidak digunakan untuk naik bis. Uang itu dikumpulkan. Ternyata uang itu untuk apa bapak ibu? Membelikan sebuah cincin untuk ibunya, karena dia pernah melihat ibunya itu menjual cincinnya untuk makan. Subhanallah, itu seperti itu. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu sejatinya semua perilaku memiliki tujuannya. Contohnya seperti itu tadi. Yang ini yang stimulus responnya, teori kontrolnya seperti itu. Next. Nah, ini kalau kita sudah melakukan paradigma perubahan pada diri sendiri, maka kita akan menuju ke disiplin positif. Tujuannya yaitu untuk menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Jadi nanti kalau kita sudah mencapai ke disiplin positif, kita tidak perlu lagi untuk membelah anak, untuk mengontrol anak, untuk mengatur anak, tidak perlu, karena mereka sudah tertanam dalam dirinya. Oh, aku kalau begini baik, aku harus melakukan yang terbaik. Setiap hari aku harus bertindak baik, seperti itu. Next. Ini makna kata disiplin menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin itu tidak bisa peraturan kita buat sebesar apapun, di banner saat bulan sekolahan, itu tidak akan mempan kalau dirinya sendiri tidak pengen disiplin. Nah, seperti itu. Next, kita sepakat ya, Ibu? Next, lanjut. Next. Nah, ini disiplin menurut Dan Gosen. Ada rule 1, rule 2 yang kita tekankan di sini. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Next, lanjut. Nah, ini. Nah, lalu apakah sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif
manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai positif menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosset 1998. Next. Nah, nilai-nilai yang kebajikan yang akan kita terapkan yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu ini yang kita gembor-gemborkan untuk kurikulum merdeka ini ya Bapak Ibu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Dan saya sendiri, ini modul budaya positif ini adalah budaya modul 1.4. Itu adalah koheren atau berhubungan erat dengan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan. Dan kedua yaitu 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga yaitu visi guru penggerak. Saya mengambil visi kita di sebelah ini, mandiri. Mandiri itu akan menciptakan jiwa kepemimpinan anak. Sepakat betul? Kalau menurut saya seperti itu. Kalau kajian bagaimana? Ini yang saya masukkan kepada tugas saya di 1.3 yaitu visi guru penggerak, yaitu menciptakan siswa yang mandiri dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Itu yang saya titik beratkan di situ. Next. Nah, ini adalah proyek-proyek nilai kebajikan. Jangan cermati di sini. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang sekiranya menurut panjenengan ini mana yang perlu jenengan tingkatkan atau kita tingkatkan untuk di sekolah ini, untuk kebaikan sekolah ini. Coba next Bu. Nah, ini apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambah? Coba kita kembali lagi. Nah, ini di sini Bu. Sikap peduli, nilai peduli. Kira-kira perlu dinaikkan apa tidak untuk di sekolah ini? Perlu dinaikkan ya. Kalau saya mengamati dari sini, peduli yang saya beri kembang-kembang ini yang perlu kita tingkatkan lagi, yaitu peduli kepada guru, peduli kepada rekan kerja, peduli kepada sesama anak didik, peduli pada dari guru kepada anak didik dan sebagainya. Perlu kita tingkatkan lagi, karena dengan kepedulian akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang akan nantinya menuju ke budaya positif seperti itu. Kalau saya seperti ini, keberanian. Nah, anak kadang cenderung takut, betul Bu Wahyu. Takut untuk menyampaikan pendapatnya. Kadang meskipun kita betul, ayo siapa yang berani ke depan? Melongkar. Sebenarnya mereka bisa, tapi kurang berani. Nah, kurang pede, betul. Nah ini ada lagi, oh ya, gandengannya dengan percaya diri. Next, kejujuran, ini juga penting sekali. Apapun kalau kita berlaku jujur, dimanapun orangnya yang jujur, itu pasti diutamakan. Kalau sekali kita berbohong, ada kasus yang sedang viral seperti sekarang ini, tidak perlu saya sebutkan, mungkin semua sudah tahu. Nah, tidak berbohong atau tidak jujur, dihujat sana sini. Meskipun nantinya mereka berucap jujur, tetap dikatakan tidak jujur karena pernah berbohong. Nah, itu yang kita. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab anak-anak sendiri, tanggung jawab bapak ibu guru kepada dirinya sendiri ataupun kepada rekan kerja dan sebagainya. Ini kalau menurut saya. Kalau menurut jenengan perlu lagi ditambah enggak untuk sekolah ini? Percaya diri, apa lagi? Disiplin. Oh iya, disiplin. Disiplin ada nggak? Disiplin ada ya.
lagi yang perlu kita tambahkan lagi? Kiranya seperti itu. Next. Sudah kita diskusikan dan kita sepakati bersama tadi nilai-nilai. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Apa sih teori motivasi? Next kita lihat. Nih menurut Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku termotivasi supaya tidak dihukum harus berangkat pagi. Itu motivasinya karena ketidaknyamanan. Yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau aku berangkat pagi, tentu pimpinan akan sayang kepadaku. Golek uang. Terus yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini menurut Dan Gosen. Next, Diana Gosen apa Diana Gosen sih membacanya? Sekarang marilah kita pikirkan Bapak Ibu. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda? Sebenarnya sakit, tapi Anda harus melakukan. Bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Mengapa Anda tetap melakukan? Next. Nah, ini ada hukuman dan penghargaan. Saya bacakan ya karena saya maunya agak panjang. Iva menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kurang menguasai ya Ivanya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup karena tidak bisa, jadi dia gambar aja, akhirnya ditanya gugup lah. Pernah gak dengan seperti itu? Mengalami, saya pernah. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kalau bahasa Jawa ini goblok dadak. Gugup tadi. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut karena gobloknya dadak ini tadi. Maaf ya saya bahasanya agak kasar karena ini biar lebih masuk pencernanya. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan. Sudah gugup, gagap, suruh maju lagi. Aduh, Pak gurunya ini bagaimana? Dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Begini, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun menjadi gaduh, seperti gaduh rame karena melihat tingkahnya Iva ini tadi. Dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya dipegang begini. Wes gugup, gagap, suruh maju, megang hidung. Next. Nah, menurut jenengan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bagaimana? Kalau seperti tadi hukumannya itu sangat mematikan semangat anak, mematikan mental anak ya, kasihan sekali. Jadi sebagai guru itu lebih bijaksana, lebih memperhatikan mental anak, psikologi anak. Jadi supaya anak itu tidak lebih takut lagi. Kalau misalkan dia itu sudah tidak memperhatikan, itu jangan dihukum terus-menerus. Jadi lebih baik diingatkan, ditegur pelan-pelan seperti itu. Kalau kejadiannya seperti itu hukuman yang beruntun sehingga anak akan berubah seperti itu. Terima kasih, jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Sudaryanti selaku kepala sekolah ini. Nah, Bapak Ibu guru, sekali lagi di Desi
dari materi yang sudah disampaikan mulai modul 1 sampai modul 1.1 sampai 1.4 hingga sampai di sini sudah 3 bulan Bu saya sedang melaksanakan CGP ini, dan saya memang diwajibkan untuk melaksanakan tugas ini menyampaikan ke panjenengan semua. Jadi saya ini intinya di sini saya tidak menggurui panjenengan. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana mewujudkan suatu disiplin positif. Kita gali apa kekurangan kita selama ini, bagaimana baiknya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya, Bapak Ibu Guru. Nah, seperti ini kalau menurut saya juga sama. Kita sepakat Ibu bahwa tindakan Pak Seno tadi kurang tepat ya. Jadi dia terus mematikan karakter anak, menjatuhkan mental anak, menjadi lebih down lagi anaknya ini. Nah, itu disebut hukuman atau konsekuensi kalau menurut panjenengan yang dilakukan Pak Seno. Mari kita bahas selanjutnya. Nah ini next. Nah, coba sebelum saya menjawab, nanti sudah ada jawaban di sini. Jadi kan memilih. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Next, yang kedua, kita sepakat nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Niku menurut jenengan hukuman atau motivasi atau konsekuensi? Nah, hukuman. Next, murid diminta untuk push up 15 kali. Ini Pak Huda, guru olahraga, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa Pak Huda? Hukuman. Nah, kita lihat lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang ini konsekuensi. Oke. Next, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Oke. Next, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Next, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Next, kita lihat jawabannya. Nah, seperti ini. Iya. Salah satu nilainya berapa? 90. Ya, tadi masih salah satu ya Bu ya. Ya ini adalah hukuman. Lalu bagaimana sih hukuman itu? Bagaimana sih konsekuensi itu? Ada lagi satu bahasa yang mungkin masih asing di telinga Bapak Ibu semuanya, yaitu restitusi. Kita lihat next. Nah, ini Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Coba kita lihat balik lagi, Bu. Nah, di sini seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman. Jadi bersifat satu arah kepada siswanya saja. Kan ngerti ya? Bersifatnya juga tiba-tiba. Apakah ini bisa dikarang? Oh, sesuk kita kayak hukuman ini. Padahal kan belum tahu dia mau melakukan pelanggaran apa tidak. Kan ngerti ya? Jadi bersifatnya itu. Next, kita balik lagi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, jangka waktunya pendek. Guru memonitor murid. Coba kita balik lagi. Nah, di sini kita lihat yang ini konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu merupakan konsekuensi. Karena apa? Coba kita lihat ke sana lagi. Nah, ini sudah terencana dan sudah disepakati. Maksudnya
konsekuensi. Seperti lari, coba lagi kita lihat di sini buat. Nah ini yang mana? Nah ini yang bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini karena konsekuensi. Kenapa beda dengan yang atas? Karena ini kalau pelajaran PJOK awalnya kan melakukan apa Pak Huda biasanya? Pemanasan, stretching. Kalau dia langsung masuk ke inti kan belum pemanasan. Jadi konsekuensinya lari dulu 2 kali. Ini karena kamu belum melaksanakan pemanasan seperti itu. Next. Nah ini adalah perbedaan hukuman konsekuensi. Next kita ke restitusi. Nah kalau restitusi, nah ini Bapak Ibu, ini merupakan hal baru juga bagi saya dan saya keluarkan ke panjenengan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, kesalahan ini, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus diperlakukan orang lain. Nah jadi ini seperti yang anak terlambat tadi, kita gali, kenapa kamu terlambat? Kesepakatan atau keyakinan kelas kita apa? Kan harus tertib. Berarti maksudnya sesuai jam. Kenapa kamu terlambat? Bagaimana cara supaya kamu tidak terlambat? Nah itu kita melaksanakannya restitusi. Nanti ada video yang menunjukkan bagaimana restitusi itu. Next Bu. Nah ini identitas gagal dari hukuman itu bersifat negatif. Kalau hukuman bersifat negatif, kalau konsekuensi itu bersifat netral, kalau restitusi itu bersifat positif. Ya, jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti dihukum 4 kelas tadi kan menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau kamu menumpahkan air di meja temanmu, ya kamu konsekuensinya harus mengelar seperti itu. Itu netral. Lanjut kalau restitusi ini merupakan pilihan. Bagaimana kamu cara mengatasi yang sudah terjatuh ini tadi, bagaimana airnya tadi? Harus bagaimana kamu? Nah, nanti anak bisa menjawab atas permasalahannya mereka sendiri. Itu yang disebut restitusi. Next. Nah, ciri-ciri restitusi adalah 9 seperti ini. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau saya harus lari 10 menit karena saya terlambat, selama 10 menit lari 2 kali, bagaimana saya memperbaikinya? Oh, besok saya tidak terlambat lagi, seperti itu. Nah ini untuk memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Jadi tidak memaksa, dia ditawarkan. Kalau kamu besok terlambat lagi, ya konsekuensinya seperti itu. Kalau kamu tidak terlambat, ya tidak ada konsekuensi lari lagi. Tinggal kamu pilih yang mana. Itu namanya restitusi. Nah seperti ini Bapak Ibu. Restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu fokusnya pada pemecahan masalah, mencari solusi. Jadi dua-duanya dapat, gurunya dapat, siswanya juga dapat. Next. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Sekarang kita ke penghargaan. Terkadang kita memberikan hadiah agar anak bersemangat. Pernah begitu mungkin? Pernah. Tapi bagaimana penghargaan itu sebenarnya efektif apa tidak? Kita lihat di sini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang siswa agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Alfiko. Next. Nah ini tetap menurut Alfiko seperti ini. Tindakan belajar sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Next. Nah ini penghargaan kalau jangka pendek itu memang efektif, tetapi kalau sering besok kamu kalau
Jadi terlepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam diri sendiri. Pembentukannya keyakinan kelas seperti ini. Kalau saya sudah membuatkan keyakinan kelas di sini, Bapak Ibu bisa dilihat, ini untuk kelas saya. Ini baru kesepakatan kelas, belum mengerucut ke keyakinan kelas. Tidak boleh lari-lari di kelas, tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan dan sebagainya itu. Kalau keluar kelas meminta izin itu adalah kesepakatan, mari kita kesepakatan. Ini kalimat negatif dari peraturan adalah seperti ini. Kalimatnya negatif seperti ini. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Next. Nah, di sini peraturan itu lebih khusus, keyakinan kelas lebih global, lebih besar lagi, lebih umum. Setelah terbentuk keyakinan kelas, akan tercipta lingkungan positif. Setelah lingkungan positif tercipta, nah ini akan budaya positif itu menyeluruh, baik dari siswa, dari guru, dari kepala sekolah, dari komite, paguyuban dan warga sekolah. Ini akan tercipta budaya positif seperti itu. Dari sini ada pertanyaan, mungkin keyakinan kelas? Ya, silakan. Dari nama saya Sriwandini. Saya mau menanyakan bagaimana untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Kita beri tepuk tangan, aplaus meriah untuk Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih. Bagaimana menciptakan budaya positif? Dan kita kembali lagi ke depan lagi. Jadi kita mau merubah budaya lingkungan yang positif. Pertama, ujung tombaknya dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah positif, apa yang kita berikan ke anak-anak itu makin positif. Selanjutnya lingkungan belajar kita akan menjadi positif. Dengan rekan kerja kita juga akan positif. Lanjut, menjadilah budaya positif seperti itu. Pertama mulai dari peraturan kelas. Pertama ujungnya itu. Kalau peraturan kelas sudah disepakati menjadi keyakinan kelas, maka akan menjadi lingkungan yang positif. Lanjut akan merubah kita menjadi budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu guru beserta staf Dewan Guru SDN Kedondong, kita siap melaksanakan budaya positif? Siap. Terima kasih. Next selanjutnya, next lagi. Nah ini keyakinan kelas. Kalau peraturannya seperti ini Bu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana keyakinan kelasnya? Ini adalah peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan selanjutnya, itu bagaimana keyakinan kelasnya? Itu masih khusus ya. Nah kita umumnya bagaimana? Next. Nah ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi kelas meyakini bahwa kita semua bertanggung jawab. Nah ini lebih umum lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan sebagainya. Ini adalah keyakinan kelas. Ada baiknya kita membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kita bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya. Setiap anak kita beri lembaran. Ayo peraturan apa yang harus kita sepakati bersama-sama. Nanti dikumpulkan Bu. Saya sudah menerapkan seperti itu. Dikumpulkan di papan tulis. Kita pilah-pilah menjadi satu. Jadilah nanti keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini harus kita sepakati bersama. Tidak hanya gurunya, tidak hanya siswanya, tetapi semua orang yang ada di lingkungan kelas tersebut.
begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Next. Lanjutnya materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar kita? Kita lihat. Next. Nah ini kebutuhan kita itu ada 5. Bertahan hidup. Setiap orang mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Makan, minum, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Kebutuhan untuk diterima keberadaannya, tidak diapakan biasanya orang mistis. Bagaimana kalau kita tidak diterima? Nah, ikhlas diterima. Kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini ya. Kalau panjenengan biasanya yang lebih dominan yang mana Bapak Ibu? Dari 5 kebutuhan ini. Kebutuhan untuk merasa senang. Iya. Penting bahagia, betul. Penting bahagia. Uang segunung, apapun, setingkat 5 buk, tapi kalau kita tidak bahagia, untuk apa? Kan begitu. Setelah memenuhi kebutuhan dasar manusia, akan timbullah dunia yang berkualitas. Next, yuk kita berpikir. Dunia berkualitas yang jenengan impikan itu menjadi seperti apa? Nah ini, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Ini Anda sendiri yang memikirkan Bapak Ibu. Saya tidak bisa memikirkan dunia Anda. Jenengan pun tidak bisa memikirkan dunia saya. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, ini menuju dunia berkualitas itu seperti itu. Nah, ini bisa diperoleh oleh dirinya sendiri. Saya tidak bisa menjadikan dunia berkualitas saya kepada Anda dan sebaliknya. Next. Nah, ini menurut William Geiser masih tentang dunia berkualitas, menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Itu pun kita dengan dunia anak juga seperti itu Bapak Ibu, ya. Yang kita berikan yang baik-baik saja. Jadi kita simpan yang terbaik, kita berikan kepada anak, supaya memori anak pun juga menyimpannya akan yang terbaik-baik saja. Bisa juga anak itu kadang mengingat. Saya pernah dihukum oleh guru itu dalam ingatannya. Tetapi itu menjadi ingatan terbaik. Kenapa menjadi seperti ingatan terbaik? Karena dari hukuman itu saya bisa menjadi lebih baik lagi. Next. Sekarang kita ke materi kontrol. Materi 5 yaitu 5 posisi kontrol. Maaf, 5 posisi kontrol. Ini tujuannya guru dapat melakukan refleksi. Refleksi jenengan nanti seperti apa? Next, kita lihat pemaparannya. Nah, ini. Apakah Anda selama ini menjadi penghukum? Apakah Anda menjadi pembuat merasa bersalah? Apakah Anda menjadi teman, pemantau, atau manajer? Kita lihat. Next. Kita lihat video berikut ini, Bapak. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan John
kontrol? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sebagai penghukum, siapa ini Bapak Ibu? Sepertinya saya ini termarah-marah ini. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian menjadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu tulis Sebagai penghukum, 2 kali. kalimatnya jangan kenapa perhatikan. saya harus dari lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kalau ini lain lagi posisi sebagai teman. Kalau ini lain lagi posisi sebagai teman. Terus lagi. Lanjutkan videonya. Oh iya, di pause tadi. Dinyalakan lagi sampai ke menit berapa tadi Bu? Bisa? Kembali ke awal. Next langsung digeser, bisa? Jadi itu pemaparannya next aja. Jadi Bapak Ibu tadi ada sedikit 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama tadi sebagai penghukum. Coba kita geser ke sebelumnya. Nah, penghukum seperti panjenengan ketahui tadi, penghukum itu nadanya kasar, cenderung ke hukuman fisik verbal. Nah itu. Lanjutnya pembuat merasa bersalah. Kamu kenapa sih tidak masuk? Terlambat sekolah. Kamu tahu nggak peraturan-peraturan yang harus harus ditaati seperti apa? Kalau kamu seperti ini terus, saya akan beri hukuman dan sebagainya. Itu adalah membuat merasa bersalah. Lanjut sebagai teman. Misalkan sudah ini kalau sebagai teman cenderung bahasanya itu lebih lembut, Bapak Ibu. Atau kita lihat video lagi lebih lanjut bagaimana? Oh iya, silakan Bu buat tadi biar lebih mengena, Ibu biar lebih memahami bagaimana 5 posisi kontrol. Biar Bapak Ibu nanti bisa, oh saya ternyata sebagai ini memposisikan dirinya.
biar dinyalakan lagi. Langsung yang sebelah sini kamu. Yang ini bukan, maaf ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat yang merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin aku susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya.
semua kelas bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman. Bagaimana guru menempatkan sebagai posisi teman? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang namanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya hari kencang, tetap jangan kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gitu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi penonton mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi utama yaitu posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Setiap hari dimarahi oleh Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Posisi manajer adalah posisi Itu tadi posisi manajer. Itu yang juga dilakukan oleh posisi 5 posisi kontrol tadi. Next. Segitiga restitusi. Jadi tadi 5 posisi kontrol guru. Sekarang saya mau tanya, boleh Bapak Ibu saya mau menanyakan, jenengan selama ini menjadi apa dari kelima posisi itu yang sudah jenengan terapkan? Jadi teman, manajer, iya. Selamat Anda seharusnya menjadi layak menjadi seorang kepala sekolah. Terima kasih. Iya betul sekali. Kalau Pak jenengan Kenyataannya tergantung situasinya anak, kondisi anak. Kadang ya kita menempatkan sebagai manajer, kadang sebagai teman tadi. Jadi ya namanya lihat situasi dan kondisi siswa. Itu kalau saya. Terima kasih Ibu Yayu. Jadi Bu Yayu kadang menjadi teman, kadang menjadi seorang manajer. Sama Bu Yayu saya juga seperti itu. Kadang menjadi teman, kadang menjadi seorang manajer, terkadang juga menjadi penghukum. Nah ini yang kalau 1 sampai 4 tadi itu motivasi yang keluar dari anak, yaitu motivasi eksternal. Jadi mereka mengharapkan sesuatu dari tindakannya mereka. Kalau dari posisi manajer ini tadi adalah yang keluar dari motivasi intrinsiknya, dari keluar dari dalam diri anak sendiri. Yang diterapkan ibu tadi, bu guru tadi adalah segitiga restitusi. Nah nanti kita akan bahas materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi jenengan sudah mencermati bagaimanakah sih seorang manajer itu melakukan segitiga restitusi. Kita lihat next Bu. Nah ini, guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah dan seterusnya. Next. Nah ini, restitusi yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi memperbaiki hubungan, bukan juga tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri dan fokus pada solusi. Nah ini adalah restitusi tujuannya. Next, bagaimana menciptakan restitusi? Next saja langsung. Ini sama seperti yang diterapkan oleh bu guru tadi, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, menanyakan, kamu tahu enggak tadi jamnya jam 7, tapi kamu sudah jam berapa ini? Jam 7.20 dan sebagainya. Validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu kok terlambat? Kenapa tadi jam harusnya jam itu? Kenapa terlambat? Tadi menciptakan alasannya Naren bla 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 dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan sekolah apa yang tidak dipenuhi oleh seorang Naren. Apa tadi Bapak Ibu? Menghormati orang lain ya. Nah itu untuk next. Saya sudah melaksanakan penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Ini kebetulan terjadi pada murid saya, yaitu Diki. Itu sering memalak teman-temannya.
paguyuban, Diki itu sering minta uang, minta jajan ke teman-temannya. Saya mencoba contoh penerapan restitusi seperti ini, dibuka buat di play. Nah, ini kegiatan ini sudah saya upload di YouTube saya. Dia minta, ya diminta lagi jajannya. Tadi minta uang, ini minta jajan. Lagi rebut aja, main rebut aja. Nah, tadi temanmu ada yang laporan, katanya Diki minta sesuatu ya ke teman-temannya. Kemudian minta apa? Uang. Berapa? 2.000. jujur, ini jujur. Hal ini memang benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Memang benar-benar terjadi. Nah, kenapa kok minta jajan? Uangnya habis. Padahal dia juga bawa uang saku ya. Iya. Nah, seperti itu sebenarnya boleh nggak sih minta uang ke teman-temannya? Jadi kamu sudah menyepakati yang luas yang sudah kita buat. Apa keyakinannya kelas? Kami menghargai dan berarti kalau begitu, Diki apa yang harus dilakukan Diki supaya tidak minta ke temannya? Jangan diulangi. Jadi kalau tadi sudah salah, belum salah. Berarti masih lapar gitu ya. Berarti supaya tidak lapar, bagaimana Diki nanti? Kalau tadi harus sarapan dulu ya, tidak lapar, terus tidak minta uang ke teman-teman. Jadi berarti besok diulangi lagi nggak? Benar ya? Berarti ini sudah tahu permasalahannya. Hari ini gimana cara menyelesaikannya? Pertama, kalau itu harus sarapan. Terus yang kedua apa? Kalau kamu sudah bisa, ya sudah, kenyang lah. Dan gitu ya, besok tidak diulangi lagi ya. Dan terima kasih Diki, boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih untuk Diki. Nah, itu Bapak Ibu yang segitiga restitusi penerapannya yang sudah saya laksanakan dan juga saya unggah sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 7. Jadi kalau mau melihat tugas-tugas apa yang sudah saya upload, bisa subscribe, like, dan komen di channel saya. Terus Dian gitu aja. Iya. Terus Dian Sari kalau nggak salah Bu ya. Nanti bisa saya share linknya. Di situ sudah ada modul-modul tugas-tugas dari modul 1.1 sampai hari ini 1.3 terakhir, dan ini yang apa yang kita laksanakan pada hari ini pun akan saya unggah di LMS dan juga di channel YouTube saya nanti sebagai bukti aksi nyata modul 1.4. Nah, kita sudah berada di penghujung, Bapak Ibu, sudah tak terasa waktunya sudah mau habis. Nah, sekarang kita mari intervensi secara selama 30 detik. Apa kamu ingin berbuat lebih baik lagi?
Jawab dalam diri Anda sendiri saja. Silakan, apakah Anda ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini Anda sedang menjadi orang yang sedang Anda inginkan? Apakah Anda bisa mengubah kegiatan atau perilaku Anda saat ini menjadi yang lebih membantu dan sebagainya? Demikian tadi. Terima kasih. Next. Nah, sudah akhir Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyampaikan dari ada kurang lebih 6-7 materi pada pagi hari ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 BPGP Jawa Timur kelas 81. Semoga menginspirasi, dan untuk kedepannya untuk teman-teman guru yang belum mendaftarkan di calon guru penggerak, nanti apabila sudah dibuka dan sudah memenuhi persyaratan, silahkan mendaftar, karena banyak ilmu yang akan kita dapatkan, banyak pengalaman, banyak teman baru, dan tentunya akan menjadi lebih baik lagi untuk kita semua, dan khususnya untuk SDM Kedono tercinta. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya dalam diseminasi penerapan budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara penutup Bapak Ibu. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru beserta staf atas bantuan dan dukungannya. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.